Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nurul Huda dari prodi jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia R4121 NPM 2141 2014. Dosen Ibu Titi Haryanti, SEMSI, Perguruan Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Pendahuluan. Lapangan futsal mulai menjamur di kota-kota besar Indonesia. Selain berpotensi menjaring bakat baru, juga menjadi lahan bisnis yang cukup menjanjikan. Istilah futsal diambil dari bahasa Spanyol dan Portugis. Kata football atau football yang berarti sepak bola, dan dari bahasa Prancis atau Spanyol kata salon atau sala yang artinya dalam ruangan. Jadi futsal sama dengan sepak bola dalam ruangan. Futsal sendiri masuk ke Indonesia sejak 2002, kala itu menggandeng Mike Harrell sebagai sponsor. Hanya dalam hitungan bulan, tepatnya Oktober 2002, Indonesia dipilih menjadi tuan rumah kejuaraan futsal tingkat ASEAN. Jelas, Pati Latu, Direktur Umum Badan Futsal Nasional, BFN. BFN adalah salah satu badan PSSI yang dibentuk untuk mengurusi futsal, mulai dari event, liga, hingga pengembangan presentasi. Sementara PSSI mengurusi tingkat nasional. Visi: menjadikan lapangan futsal di Kebumen yang memiliki pelayanan baik menjadi lapangan futsal yang berkualitas baik dan menyenangkan. Misi: memajukan minat masyarakat dalam olahraga, khususnya kaum muda, menerapkan sistem pengelolaan manajemen yang baik. Di beberapa negara Asia termasuk Indonesia, mini soccer atau sepak bola di lapangan berukuran kecil pun sering disebut futsal. Sebagian besar lapangan futsal di negeri kita pun menggunakan rumput sintetis atau artificial grass. Padahal menurut aturan FIFA, lapangan futsal seharusnya beralasan karet partikel kayu. Itu sebabnya BFN memakai karpet penyelenggaraan liga. Perbedaan lainnya terletak pada ukuran lapangan. Panjang lapangan futsal berkisaran antara 25 meter sampai 42 meter dan lebarnya 15 meter sampai 25 meter. Sementara untuk pertandingan internasional, panjangnya 38 sampai 42 meter dengan lebar 18 meter sampai 22 meter. Di beberapa futsal center, ukuran lapangannya cuma disesuaikan dengan luas lahan yang ada. Pertumbuhan bisnis futsal di Indonesia sangat signifikan, kalau boleh dibilang luar biasa. Bukan cuma di Jakarta, di Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makassar, dan kota-kota besar lain, lapangan futsal bermekaran laksana puspa di musim semi. Futsal menjadi jawaban atas sempitnya lahan bermain di daerah perkotaan. Saat ini banyak lahan kosong dan lapangan olahraga lain yang berubah wajah menjadi lapangan futsal. Lapangan itu tidak hanya dimiliki oleh Pemda melalui gedung-gedung olahraga GOR, tapi makin hari makin banyak pula pengusaha yang mencoba terjun ke bisnis ini. Gurihnya bisnis futsal juga dirasakan oleh PT Premium Interindo (PI), penyedia perlengkapan futsal. Ordernya datang dari Jakarta, Palembang, dan juga Makassar. Menurut Tony S. Tanuwijoyo, Business Unit Manager PI, investasi untuk lapangan futsal dengan kualitas material dari Eropa sekitar 250 juta. Angka ini belum termasuk biaya untuk konstruksi dan fasilitas pendukung seperti kafe, shower, toilet, dan loker. Kualitas lapangan sangat ditentukan oleh jenis rumput sintetisnya. Rumput sintetis menyedot biaya sebesar 770%, kemudian 20% untuk tali dan gawang serta
10% untuk biaya pemasangan dan lainnya. Merek rumput sintetis seperti Domo dari Belgia dan Verdot dari Prancis bisa awet hingga 5 tahun lebih untuk penggunaan lapangan yang rutin. Berikut hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat sebuah lapangan futsal. 1. Tentukan luas lokasi yang ingin dijadikan usaha membuat lapangan futsal sesuai dengan jumlah lapangan yang ingin dibuat. Berikut referensi ukuran 1 lapangan futsal. Ukuran umum: panjang 25 sampai 45 meter, lebar 15 meter sampai 25 meter. Ukuran internasional: panjang 38 sampai 42 meter, lebar 18 sampai 22 meter. 2. Tentukan anggaran yang diperlukan dalam membuat lapangan futsal. Berikut contoh anggaran dalam membuat lapangan futsal untuk ukuran 25 meter kali 15 meter. 1. Untuk lapangan: A. Rumput sintetis 150 juta. B. Fineless Rp 170 juta rupiah. Bola futsal 2 PCS 150.000 kali 2 sama dengan 300.000. Rombi 24 PCS per PCS 20.000 sama dengan 480.000. Lighting 12 BCS kali 900.000 sama dengan 10.800.000. 4. Tiang untuk lighting 4 PCS kali 450.000 sama dengan 2.700.000. Total pembuatan lapangan rumput sintetis sama dengan 164.280.000. Total pembuatan lampu fineless sama dengan 184.280.000. 3. Persiapkan semua hal yang diperlukan dalam pembuatan. Berikut yang perlu diperhatikan. 1. Lokasi dan bangunan. Bahan lapangan: lantai semen paling murah, ubin, parket, kayu, rumput alami dan sintetis. Lebih mahal: gawang, bola, kaos, tim, dan peralatan untuk futsal lainnya. Jaring yang digunakan untuk pagar sekeliling lapangan. Kawat baja yang digunakan sebagai tiang pada jaring. Cat putih untuk membuat garis pembatas lapangan dan lingkar lapangan. Spons atau busa digunakan kalau lapangan dekat dengan tembok untuk menghindari cedera pemain. Tempat menunggu: sebaiknya jangan terlalu sempit agar konsumen puas atas pelayanannya. Tempat parkir yang cukup luas, bila perlu gratis biar banyak pengunjungnya. Jam, buku tamu, dan peralatan pendukung lainnya. Fasilitas hiburan seperti TV, kalau perlu PS, time zone, dan lain-lain sebagai hiburan untuk menunggu dan bermain agar terlihat eksklusif. 4. Tentukan harga penyewaannya. Standarnya untuk lapangan futsal rumput sintetis biasanya berkisar 50.000 sampai 140.000 ke atas outdoor dan 190.000 ke atas indoor. Sebaiknya survei dulu harga-harga sekitarnya supaya tercipta persaingan yang sehat. Poin nama tempat futsal. Poin ini sederhana namun sangat menentukan. Nama perusahaan tidak hanya dipakai 1 atau 2 periode saja, namun untuk selamanya. Oleh karena itu, perlu pemikiran yang cermat dan menentukan nama perusahaan ini. Menurut Cannon dan Weisert, ciri-ciri nama yang baik adalah pendek, sederhana,
mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca. 6. Studi kelayakan. Poin ini sangat diperlukan untuk memberi penjelasan dari berbagai aspek seperti 1. Aspek ekonomi, aspek hukum, aspek teknis, aspek pasar, dan lain-lain. Contoh sederhana dan variasinya. Isi dari perencanaan bisnis disarikan dari Heydrich Pitzer 1995 120. 1. Pendahuluan, 2. Latar belakang, 3. Tujuan. Tujuan, profil usaha, nama dan alamat usaha, nama dan alamat pemilik, nama dan alamat penanggung jawab yang bisa dihubungi setiap saat, informasi tentang bisnis yang akan dilaksanakan. 3. Rangkuman eksekutif, lebih kurang 2 atau 3 halaman yang menjelaskan secara lengkap isi perencanaan bisnis lapangan futsal. 4. Analisis industri, prospek masa depan industri bisnis lapangan futsal, analisis persaingan, segmentasi pasar yang akan dimasuki. 5. Deskripsi usaha, produk yang ditawarkan, jasa pelayanan, lokasi usaha. Rencana pemasaran, penetapan harga, promosi yang akan dilakukan, pemodalan dan manajemen keuangan, neraca pemulaan perusahaan, proyek aliran kas, analisis titik impas, sumber-sumber pemodalan. 9. Studi kelayakan dan risiko, tinjauan aspek ekonomi, tinjauan aspek hukum, tinjauan aspek pasar, dan lain-lain. Penutup. Demikianlah secara garis besar poin-poin penting yang perlu diperhatikan di dalam menyusun perencanaan proposal bisnis lapangan futsal. Perencanaan bisnis perlu dilakukan mengingat sumber daya yang akan digunakan. Untuk bisnis ini cukup besar dan akan tertanam dalam kurun waktu yang lama. Kesalahan di dalam perencanaan akan mengakibatkan kerugian dan bahkan kegagalan usaha di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih.